Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yunsi Umaira. Di sini saya akan mereview sebuah jurnal, di mana jurnal tentang kepatuhan pelayanan farmasi klinik di rumah sakit di RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar. Baiklah, ini adalah jurnal yang akan saya review, di mana saya akan membahas 11 indikator atau 11 parameter dalam pelayanan farmasi klinik di RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo ini, di mana yang nantinya ke-11 indikator ini pelaksanaannya sebisa mungkin dilakukan secara optimal untuk dapat menurunkan angka kematian di rumah sakit secara signifikan. Sebelumnya, apa sih yang dimaksud dengan pelayanan kesehatan? Nah, pelayanan kesehatan merupakan salah satu bentuk pelayanan publik yang menjadi kebutuhan dasar masyarakat, di mana setiap individu pernah merasakan sakit sehingga secara otomatis akan membutuhkan pelayanan kesehatan untuk menyembuhkan sakitnya. Jadi, sangat kita ketahui bahwa pelayanan kesehatan itu adalah merupakan hal yang penting bagi kita semua. Untuk parameter yang pertama yaitu pengkajian dan pelayanan resep. Nah, pengkajian resep ini dilakukan untuk menganalisa adanya masalah terkait obat dalam resep. Pengkajian resep dilakukan dengan melihat secara administrasi, farmaseutik, dan klinis. Dari jurnal yang saya review, di sini peneliti mewawancarai seorang kepala instalasi farmasi rumah sakit, di mana dia mengatakan bahwa apoteker di rumah sakit ini selalu melaksanakan pengkajian dan pelayanan resep setiap kali menerima resep dari pasien, baik itu dilaksanakan di depo-depo rumah sakit maupun di satelit jalan, ungkapnya. Nah, di sini artinya rumah sakit RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo ini, apotekernya telah melakukan pengkajian dan pelayanan resep dengan cara membuat format yang telah dilengkapi dengan kolom telaah resep di ujung kanan lembar resepnya. Jadi dapat dikatakan bahwa RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo ini telah melakukan pengkajian dan pelayanan resep sesuai dengan standar pelayanan farmasi klinik. Kemudian untuk parameter yang kedua, yaitu penelusuran riwayat penggunaan obat. Penelusuran riwayat penggunaan obat merupakan proses untuk mendapatkan informasi mengenai seluruh obat atau sediaan farmasi lain yang pernah dan sedang digunakan. Nah, di sini kepala instalasi mengatakan bahwa apoteker harus menanyakan kepada pasien riwayat penggunaan obat sebelumnya, walaupun riwayat penggunaan obat juga dapat dilihat pada rekam medis pasien. Penelusuran riwayat penggunaan obat ini dilakukan untuk minimalisir terjadinya kesalahan dalam pemberian obat. Jadi, selain menanyakan langsung ke pasiennya, riwayat penggunaan obat ini pun dapat dilihat pada lembar rekam medik pasien atau lembar daftar penggunaan obat pasien yang ada di depo rumah sakit. Semua riwayat penggunaan obat didokumentasikan di dalam form tersendiri, yaitu lembar penggunaan obat. Maka dapat dikatakan bahwa di rumah sakit RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo ini telah melaksanakan pemantauan riwayat penggunaan obat kepada pasien sesuai dengan standar pelayanan farmasi klinik. Untuk parameter yang ketiga yaitu rekonsiliasi obat. Rekonsiliasi obat itu merupakan proses membandingkan instruksi pengobatan dengan obat yang telah didapat pasien. Apoteker harus mencatat penggunaan obat dimulai dari nama, indikasi, dosis, frekuensi, dan rute, serta riwayat alergi dan efek samping obat. Nah, di sini informannya mengatakan bahwa katanya ada formnya dan wajib dilakukan di clinical pathway setiap pasien baru, pertama masuk di rumah sakit, lalu pindah ke perawatan, dan juga saat pulang. Kita harus lakukan rekonsiliasi untuk mencegah terjadinya duplikasi obat dengan adanya interaksi. Jika terjadi perubahan terapi, apoteker wajib melakukan komunikasi kepada pasien.
Berdasarkan hasil wawancara ini, dapat dikatakan bahwa RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar ini telah melaksanakan rekonsiliasi obat sesuai dengan standar pelayanan farmasi klinik yang ada. Baiklah, kita lanjut ke parameter yang keempat, yaitu pelayanan informasi obat. Pelayanan informasi obat merupakan kegiatan penyediaan dan pemberian informasi, rekomendasi obat yang independen, akurat, tidak biasa, terkini, dan komprehensif yang dilakukan oleh apoteker kepada dokter, apoteker, perawat, profesi kesehatan lainnya, serta pasien dan pihak lain di luar rumah sakit. Di sini informan mengatakan bahwa terdapat ruangan PIO tersendiri di instalasi farmasi rumah sakit yang telah dilengkapi dengan pustaka dan telepon, tetapi di ruang perawatan bergabung dengan farmasi atau satelitnya. Nah, jadi walaupun di rumah sakit RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo ini terdapat ruangan PIO sudah ada dan telah dilengkapi fasilitas yang memadai, tetapi masih banyak pasien dan tenaga kesehatan lain yang tidak memanfaatkan. Hal ini mungkin karena ketidaktahuan pasien akan ruangan PIO tersebut, ataupun bisa jadi karena kurangnya sosialisasi dari pihak farmasi. Nah, jadi dari hasil wawancara dan penelitian tersebut dapat dikatakan bahwa pelayanan informasi obat di RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar ini sudah berjalan sesuai dengan standar pelayanan farmasi klinik, walaupun dalam pelaksanaan setiap kegiatannya masih ada yang belum optimal. Kemudian untuk parameter yang kelima yaitu konseling. Nah, di sini konseling merupakan standar pelayanan yaitu sesuai aktivitas pemberian nasihat atau saran terkait terapi obat dari apoteker kepada pasien dan atau keluarganya. Namun, jika terdapat keterbatasan sumber daya manusia, maka dilakukan seleksi pasien untuk dilakukan konseling. Siapa yang wajib full mendapatkan konseling dan siapa yang hanya mendapatkan konseling dasar. Tetapi di sini dikhususkan konseling wajib bagi pasien pediatrik, geriatri, dan pasien dengan penurunan fungsi ginjal dan hati. Jadi dapat disimpulkan bahwa di RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar ini telah melakukan layanan konseling kepada pasien sesuai dengan standar pelayanan farmasi klinik yang ada. Kemudian yang keenam ada visit, di mana di sini merupakan kegiatan yang diatur dalam standar pelayanan berupa kunjungan ke pasien, rawat inap yang dilakukan apoteker secara mandiri atau bersama tim tenaga kesehatan untuk mengamati kondisi klinis pasien secara langsung dan mengkaji masalah terkait obat. Nah, di sini kepala instalasi farmasinya mengatakan apoteker di rumah sakit ini selalu melakukan visit baik secara tim maupun individu. Akan tetapi, karena keterbatasan SDM, visit hanya diprioritaskan pada pasien risiko tinggi. Nah, jadi berdasarkan informan yang telah diwawancarai oleh peneliti, dapat disimpulkan bahwa pelayanan visit di RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar ini telah dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan farmasi klinik. Kemudian untuk parameter yang ketujuh yaitu pemantauan terapi obat atau PTO. Nah, PTO ini adalah suatu proses yang mencakup kegiatan untuk memastikan terapi obat yang aman, efektif, dan rasional kepada pasien. Di sini kepala instalasi farmasinya mengatakan bahwa apoteker selalu proaktif dan kritis terhadap penelusuran evidence-based medicine untuk memastikan bahwa obat tersebut obat yang terbaik digunakan kepada pasien. Selain itu, apoteker senantiasa melakukan pemantauan terhadap pasien terkait efek samping dan efektivitas obat. Nah, karena tujuan dari pemantauan terapi obat ini adalah meningkatkan efektivitas terapi dan meminimalkan resiko reaksi obat yang tidak dikehendaki, sehingga sangat penting bagi apoteker untuk selalu memantau terapi obat. Nah, berdasarkan hasil wawancara dapat dikatakan bahwa RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar ini telah melaksanakan pemantauan terapi obat yang sesuai dengan standar pelayanan farmasi klinik.
Baik, selanjutnya untuk parameter yang ke-8 yaitu monitoring efek samping obat atau MESO. MESO ini merupakan kegiatan pemantauan setiap respon terhadap obat yang tidak dikehendaki yang terjadi pada dosis lazim yang digunakan pada manusia untuk tujuan profilaksis, diagnosa, dan terapi. Di sini informannya mengatakan setiap tenaga kesehatan yang menemukan efek samping terkait penggunaan obat itu harus mengisi form yang telah disediakan. Nah, jadi tidak hanya apoteker, tetapi semua tenaga kesehatan di rumah sakit berperan untuk melaporkan dan mencatat ke dalam form ketika menemukan efek samping obat pada pasien. Jadi, hasil wawancara ini dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan MESO di RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo ini telah berjalan dengan baik sesuai dengan standar pelayanan farmasi klinik. Kemudian ada evaluasi penggunaan obat. Evaluasi penggunaan obat ini merupakan layanan berupa program evaluasi penggunaan obat yang terstruktur dan berkesinambungan secara kualitatif dan kuantitatif. Kepala instalasi farmasi di rumah sakitnya mengatakan, evaluasi penggunaan obat dilaksanakan dengan melihat obat-obatan apa yang paling sering digunakan di ruang tersebut atau antibiotik-antibiotik apa yang paling sering digunakan oleh dokter tersebut. Nah, di Rumah Sakit RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar ini telah melakukan evaluasi penggunaan obat secara kualitatif dan kuantitatif yang didokumentasikan dalam sebuah form evaluasi penggunaan obat. Jadi, berdasarkan hasil wawancara peneliti kepada informannya dapat disimpulkan bahwa evaluasi penggunaan obat di RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo ini telah dijalankan sesuai dengan standar pelayanan farmasi klinik. Dan untuk parameter yang ke-10 yaitu dispensing sediaan steril. Di sini kepala instalasi farmasinya mengatakan bahwa apoteker melakukan dispensing sediaan steril yang dicampur jadi satu harus menggunakan teknik antiseptik. Nah, dispensing sediaan steril harus dilakukan di instalasi farmasi dengan teknik aseptik untuk menjamin sterilitas dan stabilitas produk dan melindungi petugas dari paparan zat berbahaya serta menghindari terjadinya kesalahan pemberian obat. Untuk itu, dalam pelaksanaannya, pihak RSUP Dr. Wahidi Sudirohusodo Makassar ini melakukan sentralisasi dispensing sediaan steril dengan membuat ruangan khusus yang telah dilengkapi dengan fasilitas dan alat pelindung diri yang sesuai standar. Jadi, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan dispensing sediaan steril di RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar ini berjalan sesuai standar pelayanan farmasi klinik. Untuk parameter yang terakhir, yaitu parameter yang ke-11, yaitu layanan pemantauan kadar obat dalam darah. LPKOD ini merupakan interpretasi hasil pemeriksaan kadar obat tertentu atas permintaan dari dokter yang merawat karena indeks terapi yang sempit atau atas usulan dari apoteker kepada dokter. Nah, apoteker instalasi farmasinya mengatakan parameter ke-11 ini belum bisa berjalan karena terkendala dengan alat dan biaya operasional yang mahal. Jadi, belum berjalan dengan baik karena adanya keterbatasan sarana dan prasarana. Jadi, dalam hasil wawancaranya dapat disimpulkan bahwa layanan pemantauan kadar obat dalam darah di Rumah Sakit RSUP Dr. Wahidi Sudirohusodo ini belum dapat melaksanakan sesuai dengan standar pelayanan farmasi klinik. Baiklah, untuk kesimpulan dari jurnal yang saya review ini dapat disimpulkan bahwa kepatuhan Rumah Sakit RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar ini dalam menerapkan standar pelayanan farmasi klinik sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 72 Tahun 2016 tentang standar pelayanan farmasi klinik di rumah sakit sudah dilakukan dengan baik. Walaupun dari ke-11 parameter pelayanan farmasi klinik ini, masih ada beberapa parameter yang belum berjalan dengan optimal. Di antaranya,
Masih adanya penulisan resep yang tidak jelas terbaca, pemanfaatan sarana ruangan PIO yang belum maksimal, tidak adanya ruang konseling khusus, serta pelaksanaan visit yang belum menyeluruh. Dan terdapat pula satu parameter yang belum dilaksanakan, yaitu parameter pemantauan kadar obat dalam darah. Hal ini disebabkan karena terbatasnya sarana dan prasarana. Demikian review jurnal yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.